Baiklah, kita mulai di sesi malam hari ini. Tujuan pembelajaran di chapter 8 ada 3 kelompok capaian pembelajaran, tujuan perkuliahan, yaitu yang pertama subnetting, IP versi 4, di jaringan IP versi 4. Kemudian skenario pengalamatan. Kelompok yang ketiga adalah implementasi IP versi 6. Di subchapter 8.1 selesai menjalani perkuliahan chapter 8, diharapkan Anda mahasiswa mampu untuk menjelaskan bagaimana subnetting pada satu segmen network, kemudian mampu menghitung prefix dari /8/16 sampai /24. Kemudian diharapkan mahasiswa bisa mengimplementasikan skema-skema pengalamatan IP versi 4. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana skema pengalamatan fleksibel menggunakan VLSM atau variable length subnet masking. Kemudian di subchapter 8.2 yaitu skema-skema pengalamatan, ini adalah implementasi VLSM pada jaringan skala kecil sampai menengah. Kemudian Anda diharapkan mampu untuk mengimplementasikan skema addressing menggunakan VLSM. Di 8.3 adalah implementasi IP versi 6, IPv6 untuk network. Cukup banyak materinya, cukup banyak slide-nya sampai 76 ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau ada yang bisa saya skip, nanti kita diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya yang terkait dengan subnetting serta VLSM. Segmentasi network, Ethernet LAN, dalam satu Ethernet LAN, perangkat-perangkat menggunakan broadcast kepada semua device dalam satu LAN menggunakan ARP atau Address Resolution Protocol, yang mana broadcast layer 2 ini adalah untuk mencari atau menanyakan MAC address yang ada dalam satu LAN yang terhubung secara langsung di layer 2. Satu host misalnya ini kok hostnya tidak muncul. Misalnya ini adalah satu LAN layer 2 broadcast domain. Apa yang dimaksud broadcast domain adalah seluruh device baik perangkat jaringan ataupun host berada dalam satu layer 2 yang sama, dalam satu LAN. Anda bisa melihat di sini, di mana di sini ada 4 buah switch dan 1 buah router. Dan Anda ingat juga bahwa switch itu bekerja di layer 2, sementara router ada di layer 3. Fungsi router adalah memisahkan suatu broadcast domain. Jadi satu broadcast domain ini digunakan oleh host, misalnya di sini ada
perangkat gitu ya. Kemudian dia baru dinyalakan, dia akan tanya MAC address dari gateway, itu biasanya yang pertama ya. Dia akan membroadcast paket-paket layer 2 ke seluruh device dalam satu network layer 2. Kemudian device yang merupakan gateway akan memberikan jawaban. Ya, ini dia broadcast. Sini ya paketnya. Dia tanya apa ini? Berapakah MAC address IP gateway, itu yang ditanyakan. IP gateway dia tanya ya. IP gateway di network ini berapa? IP gateway saya adalah misalnya nih 192.168.1.1 gitu ya. Berapakah MAC address 192.168.1.1? Pertanyaan itu di broadcast, dikirimkan ke seluruh device dalam satu network atau satu broadcast domain. Ini Anda sudah mengenal satu istilah broadcast domain, adalah berada dalam satu network layer 2 yang sama atau dalam satu LAN. Router 1 sebagai gateway biasanya dan IP-nya adalah 1, dia akan memberikan jawaban kepada host yang menanyakan. Proses atau mekanisme pada saat suatu host menanyakan IP gateway, yaitu menggunakan proses ARP. Dia menanyakan berapakah IP MAC address dari suatu IP. Yang kedua, suatu perangkat menggunakan broadcast. Suatu perangkat mengirimkan paket secara broadcast. Selain menanyakan asosiasi atau MAC address dari suatu IP, yang kedua adalah digunakan oleh protokol dynamic host konfigurasi host secara otomatis atau DHCP, di mana pada saat suatu host, misalnya ini ya, ini handphone atau laptop gitu ya, dia baru nyala, kemudian kebetulan di sini ada WiFi gitu ya, ada perangkat WiFi. Handphone, tablet, atau laptop biasanya menggunakan konfigurasi IP otomatis. Dia akan membroadcast satu protokol yang disebut DHCP client. Data request DHCP client tersebut dikirimkan secara broadcast dalam suatu network. Kemudian server yang memiliki layanan DHCP itu akan memberikan satu set. Ya, contoh di sini DHCP ada di router. Ya, perangkat 1 mengirimkan broadcast ke seluruh host dalam satu broadcast domain yang sama tersebut. Saya minta adakah yang memberikan layanan DHCP server. Ya. Kemudian router yang memiliki layanan DHCP server akan memberikan satu paket DHCP pada host. Nah, itu adalah fungsi kedua dalam perangkat menggunakan broadcast. Kemudian switch akan mempropagasi seluruh pesan broadcast ke seluruh interface-nya. Berikutnya, host tersebut akan secara otomatis memberikan broadcast ke suatu LAN, ke suatu broadcast domain. Ya, kalau hanya 1, 2, atau 3 ya user
mungkin tidak begitu signifikan berpengaruh pada beban traffic di satu LAN. Namun demikian apabila user sampai dengan order ratusan ya, ribuan gitu ya, maka akan menyebabkan beban yang cukup signifikan dalam suatu jaringan. Sehingga perangkat-perangkat ya itu secara otomatis pasti juga ikut menanggung beban dari pesan yang dikirimkan secara broadcast dari seluruh host. Ya, ini ada 400, ada 200 ya. Itu kenapa pada saat Anda menggunakan perangkat mobile ya, menggunakan mekanisme DHCP gitu ya. Dalam satu LAN, dalam satu broadcast domain yang sama, Anda merasakan ada beban jaringannya lemot ya, atau trafficnya lambat karena penggunanya okupansinya cukup tinggi ya, cukup banyak. Kemudian bagaimana solusi supaya menurunkan beban jaringan dalam satu layer 2 ya. Anda bisa melihat di sini sebentar ya. Contoh di sini adalah satu LAN dengan 400 user, satu broadcast domain yang sama. Bagaimana solusinya supaya, ini kan lemot ini karena yang menggunakan sampai dengan 400 pengguna. Bagaimana supaya beban jaringan tidak terlalu tinggi atau tidak berat ya. Kita gunakan membagi broadcast domain menjadi beberapa ya. Jadi dari 400 ini dibagi menjadi 2 broadcast domain yang berbeda. Jadi warna kuning ini memperlihatkan satu broadcast domain yang sama. Gambar pertama ini adalah 400 user, bagaimana solusinya? Karena ini lambat, ini pengguna mulai merasakan lambat. Diberikan pembagian dibagi menjadi 2. Yang pertama 200, yang kedua LAN kedua juga 200. Coba Anda perhatikan subnetting yang ada di LAN 1 adalah 172.16.00/16. Ini adalah di kelas B. Ya. Di kelas B kebetulan pengguna yang menggunakan adalah 400. Bisa lebih ya, karena slash 16 sampai berapa nanti Anda hitung ya. Kemudian dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2 dengan prefix. Kalau di LAN pertama gambar yang pertama ini adalah 400 user dengan prefix /16. Di gambar yang kedua solusinya adalah membagi subnet menjadi /24 atau kelas C. Ya, diturunkan kelasnya. Kemudian bagaimana membagi menjadi 2 broadcast domain yang sama, menjadi 2 broadcast domain yang berbeda digunakan perangkat layer 3 atau router. Sehingga routernya ditambahkan satu interface baru yaitu G01. Dengan demikian maka satu broadcast domain yang besar dibagi menjadi 2 broadcast domain kecil-kecil. LAN 1 dan LAN 2 masing-masing adalah 200. Dengan menurunkan pengguna dalam satu LAN layer 2 broadcast domain yang sama, maka diharapkan beban jaringan menjadi lebih ringan. Dengan menurunkan beban network secara keseluruhan, secara otomatis akan meningkatkan performance satu network ya. Kemudian
Ini contohnya adalah satu gedung ya. Dalam satu gedung ini ada lima lantai. Lantai 1, lantai 2, 3 sampai lantai 5 ya. Masing-masing lantai diberikan satu network yang berbeda dengan LAN alamat network lantai yang lain. Ya, ini adalah salah satu solusi supaya beban jaringan menjadi berkurang. Anda bisa bayangkan apabila dalam satu gedung berada dikonfigurasi menjadi satu LAN yang sama, ya, otomatis jaringannya sudah terlalu berat hanya untuk melewatkan paket-paket request yang berupa broadcast tadi, sehingga pengiriman data yang diharapkan dari pengguna menjadi terhambat ya, karena harus gantian dengan paket-paket broadcast tersebut. Kemudian ini adalah satu pembagian berdasarkan lokasi. Yang kedua adalah pembagian berdasarkan divisi atau fungsi dalam satu LAN. Ada administrasi, jaringan divisi human resources, jaringan students, dan jaringan accounting. Ada beberapa tipe. Ya, yang pertama tadi adalah subnetting berdasarkan lokasinya. Yang kedua adalah subnetting berdasarkan fungsi atau divisi atau kelompok pengguna. Yang ketiga adalah subnetting berdasarkan tipe perangkat. Ya. Tipe perangkat bagaimana dalam satu broadcast domain, dalam satu LAN adalah ini semua adalah host. Yang terhubung ke switch ini adalah host. PC ya, WiFi untuk akses point dan seterusnya. Kemudian LAN yang kedua ini adalah yang terhubung ke jaringan LAN ketiga ini adalah server. Kemudian LAN kedua adalah printer. Nah, ini tipe-tipe pembagian alasan pembagian menggunakan pembagian LAN, pembagian broadcast domain, pemisahan broadcast domain ya, menggunakan subnetting. Apa tadi? Yang pertanyaan pemisahan berdasarkan lokasi ya. Kedua itu adalah fungsi atau kelompok pengguna. Yang ketiga adalah berdasarkan perangkat. Anda bisa lihat pada tabel berikut ini, sudah muncul ya tabelnya, mudah-mudahan tidak lambat. Pemisahan. Ada 3 prefix length di sini. Ya, yang pertama adalah /8, kedua /16, yang ketiga adalah /24. /8 ini adalah memperlihatkan angka 8 ini adalah jumlah bit dari bit subnet yang nilainya 1. Ini ya, 8 bit. Kemudian 16 adalah jumlah bit pada subnet mask yang nilainya 1. Ya, 255, 255. Kok bisa 1 Pak? Ya ini karena bilangan desimal. Binarinya adalah 8 bit, 8 bit. Masing-masing bit nilainya 1. Kemudian /24. Ini ya, /24, 24 bit nilainya 1. Prefix length /8, jumlah host yang bisa di cover, yang diakomodir pada subnet mask /8 dengan prefix /8 adalah 16 kilo host. Banyak ya, kelas apa ini? A. Kemudian /16 itu adalah
mampu mengakomodir sejumlah 65.000, yang pertama kelas A ini 16 juta host, kemudian yang kedua kelas B adalah 64 kilo host, 65.534 host atau perangkat yang terhubung padanya. Ya, ini kapasitas yang bisa dijangkau oleh kelas B. Lalu kelas C yang sering kita pakai ini adalah sampai dengan 254 host. Ya. Kemudian subnet address /16 itu adalah dari 10.001 sampai 10.02552552554 ya. Dengan broadcast address 10.02552552555 ya. Sampai dengan 10.255.00/16 alamat networknya. Host yang dijangkau per subnet ya adalah masing-masing 65 kilo, 65.000 dari 10.255.01 sampai 10.255.255.254. Ini untuk network 10.255.00/16. Di masing-masing subnet adalah 65.000, 64 kilo ya. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan. Ada ya? Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah subnet kelas C ya. Subnet kelas C adalah dengan prefix /24. Contoh di sini adalah 10.0.0.0/24. IP yang bisa diberikan untuk tiap host adalah dari 10.001 sampai 10.0.254. Jumlah host tiap subnet adalah 254 host yang bisa dijangkau, yang bisa diakomodir. Dan alamat broadcast adalah di mana bit terakhir, 8 bit terakhir dalam satu subnet tersebut adalah nilainya 1, yaitu 255 ini. Sehingga alamat IP broadcastnya adalah 10.0.0.255. Nah, ini dikenal dulu saja ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Saya ulangi lagi, /16 itu adalah tiap subnet ini ya, mampu menjangkau 65.534 tiap subnet. Ya, ini tiap subnet 655, 655 dan seterusnya. Dan range alamatnya, addressnya adalah dari 10.001 sampai 10.0.255.255, 10.0.255.254. Menghitungnya bagaimana Pak? Yang mudah ya, ini perhatikan. Yang mudah, yang paling mudah untuk mengingatnya adalah seperti ini. 10.000/16 maka yang permanen yang tidak bisa diubah adalah 16 bit awal. 16 bit awal mana? Ini ya. 10.0. Gitu ya. Kemudian sehingga yang bisa divariabelkan atau yang menjadi nilai kapasitas dalam satu subnet tersebut adalah bit terakhir, 16 bit terakhir yang ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini yang bisa
diubah dari mulai 0.1 sampai berarti ini maksimalnya berapa? 255 ya. Titik 254. Titik 254. Kok enggak 5, Pak? 5, 25 itu digunakan sebagai alamat broadcast. Itu ya. Contoh lagi 10.316. 10.300/16 alamatnya dari berapa sampai berapa kita lihat di sini 10.3-nya tetap ya jadi 10.3-nya tetap yang variabel adalah sama 01 sampai 10.301 sampai 10.3255254 ini ya. Kemudian berikutnya adalah sebentar ada yang bertanya, enggak ada ya nih. /24 mungkin ini lebih sederhana. Nah, coba di sini. Coba Anda pikirkan berapa range dari alamat jaringan dengan subnet 24. Contoh adalah 10.002. Maka range-nya dari berapa sampai berapa? 10.0.2 adalah permanen, tidak diubah. Karena apa? Karena prefix ini menunjukkan bahwa 24 bit address itu nilainya tetap, yang berubah-ubah adalah 8 bit terakhir ini ya, dari mulai 1 sampai 2, 5, 4. Sehingga address yang di cover adalah dari 10.02 ini yang permanen 1 sampai dengan 10.02 254. Udah ya? Kemudian 255-nya di mana, Pak? 255 digunakan untuk alamat IP address broadcast. Kemudian classless. Classless subnetting ini adalah membagi ya. Kalau di sini biasa kita sebut adalah subnetting atau classful. Classful itu apa saja? Kelas A/8, kelas B/16, kelas C/24. Nah, sekarang muncul ada lagi subnetting classless, di mana di satu subnet bisa di satu subnet kelas C bisa dibagi lagi menjadi prefix yang lebih kecil ya. Lebih kecil di sini 25 prefix length-nya berarti artinya 25 bit awal nilainya tetap 1. 30/30 berarti 30 bit awal adalah nilainya 1. Contoh di sini ya, 1111 ini adalah 30. 29 berarti 111 sampai di sini adalah 29. Ya. Kemudian jumlah host tiap classless, contoh di sini adalah /30 berapa? Jumlah host yang bisa diakomodir oleh tiap classless. Yang pertama kita lihat /30 ya. /30 jumlah hostnya adalah 2. /29 jumlah hostnya ada 6. Ya. Ini dari mana? Ini ya, dari 2
2 pangkat jumlah bit yang nilainya 0. 2 pangkat jumlah bit yang nilainya 0. Ini 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 itu dikurangi 2. 2 itu apa? 2 ini adalah satu alamat network, satu lagi adalah alamat broadcast. Sehingga yang bisa digunakan untuk mengalamati host adalah 2. Nih. Contoh sekarang kita hitung. /29. Berapa jumlah host yang bisa diakomodir? Kita lihat jumlah bitnya adalah 32 dikurangi 29 adalah 3 ya. Yang nilainya 0. Ya bit yang nilainya 0 itu jumlah bit yang nilainya 0 sebagai pemangkat 2. Sehingga di sini adalah 2 pangkat 3 adalah sama dengan berapa? 8 dikurangi 2. 2-nya ini adalah tadi apa? Broadcast ya. Kemudian untuk IP network. Sehingga host IP address yang bisa digunakan untuk host adalah 6. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Enggak ada Pak, ini saya habis buka Pak. Jadi agak awur-awur ini agak ngantuk-ngantuk gimana gitu ya. Apalagi materinya ini udah bikin saya malah tidur ini Pak. Kabar ya. Baik, kita lanjutkan video ini di flashcard Anda bisa Anda lihat. Nah, ini cara menghitungnya tadi saya sampaikan ya. Subnetting /24, subnetnya adalah 2 pangkat 1 sama dengan hostnya adalah 120-nya, subnetnya adalah 2. Ya. Kemudian subnetting 24 ya 0 sampai 127, 128 sampai nanti dihitung ya. Anda coba menghitungnya. Contoh di sini adalah subnetting 192, 168, 124 ya. IP address-nya 168. Nah, ini apa ini saya kok enggak nyambung ini 128 ini bukan 1/24 ini. Ya. Nanti kita lihat. 128/25. Baik, kita lanjutkan. Teknik nomor magic digunakan untuk menghitung subnet. Ya, ini adalah angka-angka yang bisa Anda hafalkan, yang Anda jadikan bilangan patokan ya. /27 ya. /27 berarti bit yang nilainya 1 adalah 27 ini. Maka berapa yang nilainya 0? Jumlah bit adalah 32, maka 32 dikurangi 7 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Maka adalah 2 pangkat berapa tadi? 5 sama dengan 32. Ini diingat-ingat. /27 adalah 32. IP yang bisa IP yang IP keseluruhan dalam satu subnet ya. Kalau untuk host dikurangi 2 IP yaitu 0 ya, bitnya belakangnya 0. Kemudian bit yang IP address yang semua nilainya 1 255 ya. Sehingga yang bisa dipakai adalah 30 host. Tapi ini jadi patokan dulu. /27 32, /26 adalah 24, /25 adalah 128.
Ya. Video lanjut ya, nanti Anda lihat videonya. Contoh subnet, kelas subnetting dalam satu network. Ini satu network, ini network apa ini? Kelas apa ini? Kelas C ya. 192.168.1.0. Kemudian sini 1.255.255.255.0. Kemudian dibagi menjadi 2 subnet /24. Caranya bagaimana untuk membagi menjadi 2 subnet? Anda perhatikan ada 1 bit yang dipisahkan ini ya. Nah ini. Nih. Ya. 192.168.1.00000 ini adalah kalau ini adalah dalam desimal, sedangkan ini dalam biner untuk memudahkan penjelasan. Jadi 2 format yang berbeda. 192.168.1.0 kemudian 7 bit dipisah. Artinya apa? Kalau 7 bit dipisah, ini saya hapus dulu ya. Kalau 7 bit dipisah, artinya satu subnet /24 dibagi 2, sehingga masing-masing subnet itu adalah penulisannya menjadi prefix /25. Kenapa 25? Karena bilangan bit yang nilainya tetap adalah sebanyak 25 bit dari 32. Ya. Sehingga kalau sudah dibagi 2 masing-masing network itu prefixnya adalah /25 ya. Maka jaringan yang pertama adalah di alamat 192.168 berapa ini titik 0. Kemudian yang kedua ya 192.168 titik berapa? 128. Nah, ini di apa namanya? Anda tangkap dulu ya apa namanya istilah ini atau hitungan ini dulu dari /25 /24 dibagi 2 menjadi /25 ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah 1 bit dari oktet terakhir diambil menjadi prefix. Ya, menjadi /25 sehingga jaringannya menjadi 2 dibagi menjadi 2 subnet. Di mana range-nya adalah dari 0 sampai 127. Ini jaringan yang pertama. Subnet yang pertama, subnet yang kedua adalah 128 sampai 255 ya. Nah, ini. /25. Ini /25. Kalau induknya berapa Pak? Induknya dari 0 sampai 255/24. Ya, dia dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah 0 sampai 127/25, yang kedua
dari 128 sampai 255. Nah, ini pembagian penggunaan classless subnetting. Lalu implementasi topologi classless subnetting di mana kelas C/24 dibagi menjadi 2 subnet/25 adalah seperti pada gambar berikut ini. Jaringannya adalah 192.168.10/24 yang tadi kita hitung ya. Yang kedua adalah 192.168.1.128/25. Ini adalah alamat jaringannya. Bukan alamat switch ya, ini adalah alamat jaringannya. Alamat IP untuk host, contoh di sini adalah 192.168.1.2/25. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.1.1 gateway dari subnet yang pertama. Saya ulangi ya. Saya ulangi ini. Satu kelas full/24 dibagi menjadi classless/25, dibagi 2 subnet/25. Di mana alamat jaringan subnet yang pertama adalah 192.168.10/25. Subnet yang kedua adalah 192.168.1.128/25. Ya. Kemudian IP gateway yang digunakan untuk tiap subnet biasanya adalah diambil dari IP pertama dalam satu network, dalam satu subnet. Satu jaringan 192.168.10/25 kalau dari slide sebelumnya adalah dari 0 sampai 127. Ya. Alamat 0 yang pertama ini adalah dipakai untuk jaringan, alamat network. Ya. Kemudian 127 ya, ini dipakai untuk broadcast. Yang bisa dipakai adalah dari 1 sampai 126. Sehingga alamat IP pertama adalah 1. Maka 1 ini dipakai sebagai alamat gateway di 192.168.1.1. Nah, ini adalah IP gateway dari subnet pertama. Hostnya dari 2 sampai 126. Contoh adalah digunakan 192.1.2/25. Kemudian subnet yang kedua 192.168 gateway-nya adalah IP pertama ya. Anda ingat tadi slide sebelumnya adalah subnet kedua dari 128 sampai dengan 255 ya. 255 digunakan sebagai broadcast, 128 digunakan sebagai alamat network. Apa bedanya antara IP network dan IP broadcast? Nah, ini network. IP network adalah bit pada host portion, jumlah nilai digit pada host portion nilainya adalah 0. Itu untuk alamat network. Semua nilainya adalah 0. Kemudian broadcast nilai digit pada host portion, pada bagian host nilainya adalah 1. Nah, ini untuk memudahkan mengingat. Jadi 128 7 bit terakhir adalah 0.
Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan yang ini kan 1 sudah diambil menjadi prefix. Ini prefix ya. Kemudian ini adalah 1, 3, 6, 7. Nah, kemudian ini diambil prefix. Nah, ini adalah 255. Ini ya, ngitungnya sampai sini ya. Kemudian ini ngitungnya sampai di sini. Ya, ini adalah 128. Sudah pusing ya? Ya pelan-pelan nanti kita buat juga latihan untuk menghitung kelas les dari kelas full. Kemudian bagaimana memasukkan di implementasinya di konfigurasi host adalah seperti ini. Contoh IP address 192.168.1.30. Subnetnya adalah 255.255.128. Kenapa 128? Karena bit pertama dari host portion nilainya adalah 1, diambil sebagai prefix. Prefix itu nilainya adalah 1. Plus 25. Kemudian gateway adalah IP gateway. Contoh di sini adalah ini. Nah, ini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Lanjut ya. Video kita skip, silahkan nanti Anda lihat videonya. Kemudian formula subnet sudah saya sampaikan 2 pangkat tadi ya. Lalu kalkulasi host portion tadi ini. Nah, penjelasannya sudah baru saja saya jelaskan. Lalu berikutnya adalah implementasi membagi satu network /24 menjadi 4 subnet. Menjadi 4 subnet. 4 ini adalah 2 pangkat 2. Berarti ada digit pada host portion yang diambil 2. Ya, contoh di sini. Nah, ini ada 2 digit yang diambil sebagai host, sebagai prefix. Sehingga yang bisa digunakan untuk memberikan IP address atau host portion hanya tinggal 6 bit. Ya. Prefixnya disebut /26, di mana 24 dari kelas C, ini 24 ya, ditambah untuk membagi menjadi 4 subnet, maka di sini diambil 2. Jadi tambah 2 menjadi 26 prefixnya ya. Sehingga subnetnya, alamat networknya nanti adalah kita bisa melihat di sini 192.168 ya titik 1 ya. Nah, ini dari 00 sampai 01. 00, 01, 10 dan 11. Ini subnet pertama, subnet kedua, subnet ketiga, dan subnet keempat. Kemudian berapa Pak ini desimalnya? Desimalnya adalah digabungkan dengan host portionnya. Host portionnya ini adalah 0006 ya sampai 111 variabel ya. 1111111. Jadi kalau subnet pertama 192.168.1.0 sampai berapa?
1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Ini bisa kita hitung di sini nih ya. Nah ini perhitungannya sudah ada. Ini subnet pertama, jaringan kedua, jaringan ketiga, dan jaringan keempat. Dibagi menjadi 4 subnet. Lalu penulisan untuk subnet maskingnya bagaimana? Penulisan untuk subnet masking adalah prefix /24 ditambah 2 bit yang nilainya 1 dari host portion. Sehingga di sini ditulis 255 titik 11000 192. Ini subnet masknya. Ya, semoga sudah sedikit lah ya, ada gambaran. Kalaupun belum ada gambaran sudah pusing, itu pertanda bagus ya. Nah, ini adalah pembagian jaringannya. Dari contoh adalah 4 mestinya ya, tapi ini dipotong hanya 3. 192.168.1.0 sampai 192.168.1.63. Ini untuk broadcast, berarti IP untuk host adalah 1 sampai 62. Ini adalah 64. 64 ya, kemudian 64, satu lagi di bawahnya 64 juga. Ini pembagian kelas full /24 menjadi 4 subnet masing-masing prefix /26. Lalu bagaimana membuat 4 subnet? Nah, ini contohnya implementasinya, di mana di sini 192.168.1.2 salah satu host, kemudian alamat networknya, kemudian alamat gateway IP gateway. Ini untuk subnet yang pertama. Subnet yang kedua 164 untuk alamat network, lalu 1.66 ini untuk IP host, dan 0.65 sebagai IP gateway. Ya, implementasi dari perhitungan yang ini tadi. Kemudian subnet yang ketiga digunakan untuk di sini. Ya, ini. Jadi di sini 1, 2, dan 3. Ada 3 broadcast domain. 1, 2, dan 3. Yang ketiga 192.168/26. Berarti kita masih ada sisa 1 broadcast domain subnet 4 ya. 192.168.192 ya, sampai 2 networknya dan seterusnya. Kemudian video silakan dilihat videonya ya. Ini 64 bit 26 dari mulai network 0, network 64, network 128, dan network 192. Kemudian video berikutnya adalah memperlihatkan pembagian subnet dari kelas full /24 menjadi /27. /27 berarti dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subnet. Dengan masing-masing host yang masing-masing kapasitas yang bisa mengalamati host, masing-masing subnet adalah 32. Lebih kecil lagi ya. Diharapkan dengan membagi subnet ini fungsinya apa tadi? Untuk memisahkan broadcast domain dalam satu LAN besar menjadi beberapa broadcast domain yang terpisah. Ya. Memisahkan dengan perangkat device layer 3 router ini ya, layer 3. Satu dengan subnet dan perangkatnya dengan router. Kemudian membagi subnet 100 subnet prefix /16 ya. Kemudian menghitung host, jumlah host ini tadi sudah saya sampaikan ya, menghitung jumlah host. Di sini adalah /16
subnetting /16 dan prefix /16 dan prefix /8 menghitung jumlah host, di mana di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 pangkat 9, maka ada 512 IP address per subnet. Ini adalah slash berapa tadi? 23. Ini slash 23 ya. Kok bisa 23 Pak? Ya ini host portionnya adalah 9. Maka network portion adalah 20 apa nih? 24 ya. Dikurang kok ditam 24 dikurangi 1. Ini melebarkan ya. Kalau tadi adalah menurunkan, sekarang melebarkan jumlah host. Kalau tadi dari /24 ke /25, 26 ya. Kalau ini dari /24 ke 23. Dengan menurunkan prefix, maka jumlah host menjadi lebih besar. Dari mana jumlah host? Dari jumlah bit horpors. Pangkat 2 dari jumlah bit host portion. Sini hostnya adalah 8 tambah 1 karena 1 dipakai 1 dari prefix tadi ya, digunakan untuk host, sehingga sebelumnya hostnya adalah 8 bit ditambah 1 sama adalah 9, 2 pangkat 9 adalah 512 IP address. Dikurangi 2. 2 ini tadi apa? Untuk alamat IP network ya, network. Kemudian yang kedua adalah broadcast. Sehingga tinggal 510 host. Yang 510 IP yang bisa dipakai untuk host dalam satu jaringan tersebut. Kemudian berikutnya video Anda bisa lihat membagi 100 subnet ya. Ada satu network dengan prefix /8 ya. Bagaimana membagi menjadi 1000 subnet ya. 1000 subnet ini Anda lihat ya. /8 tadinya di sini ya. /8 kemudian dibagi menjadi 1000 subnet 2 sampai 1024 ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian membagi menjadi 1000 subnet, networknya menjadi sebelumnya adalah /8 menjadi /18. /8 menjadi /18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dibagi, ini digunakan sebagai prefix. Dari /8 menjadi berapa? 1, 2, 3, 18. Ya. Ya. Dan IP address-nya, range-nya, dan seterusnya. Video, kemudian subnet berdasarkan host, kebutuhan. Pembagian subnet berdasarkan kebutuhan host. Ya, dalam satu network misalnya Anda diminta untuk mendesain satu network di mana tiap divisi masing-masing gitu ya, masing-masing ada untuk divisi, untuk manajemen ya, untuk direktur, untuk ruangan direktur, untuk ruangan direktur ada 6, ruang komisaris ada 5 misalnya, cukup butuh 14, maka subnetnya adalah /28 cukup untuk menampung kebutuhan IP. Dibedakan dengan divisi marketing, hanya 30 divisi
akunting /26 62 host. Kemudian divisi produksi ada 126 host. Untuk produksi dipakai prefix length /25. Untuk divisi marketing ya /26 dan seterusnya. Nah, ini implementasinya. Kemudian, nah ini contoh kebutuhan jaringan dalam satu perusahaan ya, perusahaan kecil, perusahaan menengah ya. Jadi manajemen 10 host. Kemudian technical support 35 host. LAN 30 untuk LAN pertama teknisi, engineer atau engineering 30 host, untuk human resource 23 host, untuk sales 40 host. Ya, ini yang di lapangan nih ya. Anda diminta membuat satu network di mana masing-masing divisi itu memiliki jumlah host yang berbeda-beda ukurannya ya. Anda diminta untuk membagi dengan menggunakan subnetting. Kemudian dari kebutuhan ini dibuatlah Anda desain ngitung ya. Jumlah host untuk manajemen 10. Berarti ini slash berapa? Paling dekat. Ya. Slash 24? Enggak lah, slash 24 kan 255 ya. Slash berapa tadi? Magic ya, bilangan magic tadi 64 128 ya. Sini ya. Host portion berarti kalau 10 host ini paling dekat 2 pangkat berapa? 3. 2 pangkat 3 baru 8, berarti 2 pangkat 4. Ya, 4 bit. 4 berarti 24 4 bit host portion supaya memenuhi kebutuhan ini. 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4 adalah berapa? 16. 16 maka 2 dipakai untuk broadcast dan IP network, tinggal 14. 14 sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan 10 host dalam satu network. Ya. Kemudian ini contohnya, ini LAN ke host. Nah, ini adalah implementasi pembagian IP address dalam pembagian IP network dalam satu kebutuhan divisi. Bapak itu kok bukan host portionnya bukan 2 pangkat 4 Pak, semua sama /26 untuk memudahkan dalam desain ya. Dibagi networknya menjadi /26. /26 jumlahnya berapa? Ya, 64 ya. 32. 64. 64 ya. 64 ini masing-masing adalah 64 host. Kalau begitu berarti untuk LAN ini, LAN manajemen, dia hanya butuh 10 host, namun demikian diberikan LAN berapa? LAN 5. Nah, LAN 5 diberikan network 64 ya. Sisa ya enggak apa-apa. Daripada nanti kita dalam desain rumit, sisa juga enggak ada masalah ya. Hanya dipakai 10 dari kapasitas 64. Nah, ini adalah lab untuk menghitung IP versi 4, subnetting ya, Anda coba ya. Contoh di sini dalam satu subnet ada 25 host. Anda diminta untuk mengisi IP address-nya, subnet mask, dan default gateway. Dikerjakan ya ini ya. Implementasi, perhitungan, dan konfigurasi kalkulasi subnetting dalam satu jaringan.
Terus pembagian host ini gedung A 25 host, B 20 host, C 15 host, 28 host gedung D ya. Pembagiannya adalah dengan dari kelas full /24 menjadi /27. Kemudian variabel length subnet mask. Ya, ini adalah tradisional di mana tiap host 30 dari /24 ya. 30, 30, 30. Kemudian dalam satu kelas les dia bisa dibagi lagi menjadi subnet yang lebih kecil lagi. Ya. Menjadi 8 subnet, 8 LAN, satu subnet, 8 subnet dengan masing-masing subnet adalah 4 host. Ya. Ini contoh kebutuhan tiap subnet 4 host dari satu host besar. Nah, ini disebut adalah variabel length subnet masking, di mana tadinya di tiap subnet itu pembagiannya sama, 30 host, kemudian ada satu subnet yang dibagi lagi menjadi subnet yang lebih kecil. Nah, ini variabel length subnetting. Ini adalah 64 tiap host, ya. Kemudian adalah satu subnet, di subnet 192 dibagi lagi 2 subnet, masing-masing adalah 32 host. Kemudian dalam implementasinya adalah seperti ini. Ini Anda lihat 2023. Kemudian apa namanya? 224 ya, subnet 224, kemudian dari serial 00 pada router 2. Mana router 2 ini ya? Router 2 20226 20226. Mana ada ini ya? 20226 20229 ini. Nah, ini ya, ini /30 ya, /30. Kemudian untuk network ke gedung adalah lebih besar, /27 subnetnya, prefixnya. Untuk subnet yang digunakan menghubungkan antar router, ini subnet ini 1, subnet 2, subnet 3. Mengapa menggunakan /30? Karena hanya dibutuhkan 2 IP address saja, yaitu menghubungkan router 1 ke router 2, 2 IP ya, IP router 1, IP router 2. Kemudian 2 IP lagi, router 2 ke router 3. Ini tidak bisa satu LAN, karena apa? Karena ini router adalah layer 3. Ya, dia memisahkan broadcast domain, sehingga harus diberikan subnet yang berbeda tiap LAN antar router. Router 1, router 2, 2 host, 2 IP, router 2, router 3, 2 IP, router 3, router 4, 2 IP. Kemudian dari tiap interface di router ada interface yang menghadap ke gedung yang menjadi IP gateway tiap gedung. Diberikan IP dengan prefix kecil supaya
mampu mengakomodir host yang lebih banyak. Ya. Nah, ini gambar tabel dari VLSM ya, implementasi yang tadi. Jadi untuk building A /27 dia mampu mengalamati sampai 30 host. Gedung B 30 host, masing-masing gedung 30 host. Kemudian ada subnet yang tidak dipakai. Subnet. Kemudian untuk ini tidak dipakai ya, ini enggak dipakai. Kemudian ini subnet untuk gedung, building. Ya, kemudian subnet yang terakhir dari /27 digunakan untuk subnetting antar router, namun demikian subnettingnya dibagi lagi menjadi prefix /30. Nih, tadinya adalah /27 menjadi /30. Ini implementasi untuk VLSM. Demonya addressing. Nah, ini contoh perencanaan LAN untuk jaringan mahasiswa, jaringan fakultas, jaringan admin. Nah, dibagi ya, kemudian dibagi tiap host dihitung gitu ya. Berapa yang dibutuhkan baru kemudian didesain. Didesain lalu diimplementasikan menggunakan VLSM addressing. Desain ya, pakai tracer Anda coba ya. Kemudian untuk IP versi 6, nah ini dibaca dulu saja pembagiannya /64. Ya, konsepnya sama seperti IP versi 4. Kemudian alokasi subnet ya. Baiklah, saya kira materinya cukup lumayan ya malam ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kita sudah belajar IP kelas full ya, /8, /16, /24, kelas les, kemudian VLSM 1, 2, 3. Desain, perhitungan, konfigurasi, implementasi sudah saya berikan. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka awal ya, tidak mungkin dalam satu pertemuan saya sudah tahu Pak ini, kecuali memang sudah pernah pelajari pengenalan subnetting, mirip dengan konsep addressing pada sistem mikroprosesor ya, nah, nanti Anda mengenalnya nanti pendekatannya sama ya. Bagian address. Baik, saya buka sesi pertanyaan untuk malam hari ini. Adakah yang bertanya? Kalau tidak ada saya tutup saja ya. Sepertinya sudah 5 watt ini saya lihat dari sini. Kalau demikian, nanti ini rekaman saya seperti biasa akan saya unggah di YouTube. Silahkan Anda bisa akses untuk melihat lagi. Tadi malam saya melihat sambil kantuk-kantuk Pak, kekenyangan santapan berbuka ya. Anda bisa lihat, Anda pelajari sambil melihat flashcard di netakad.com dan berlatih di paket tracer yang ada di tiap subbab. Saya kira itu. Saya mau melihat tingkat atensi di malam hari ini lumayan ya, 74%.
walaupun menurun dibandingkan pertemuan minggu lalu, ya saya maklum karena memang materinya apa cukup harus berpikir keras ya ini ya, hitung-hitungan lagi ya. Kalau hanya konsep mendengarkan hafalan, oke Pak, ini harus kondisi fit ini Pak, prima saya habis eh kekenyangan ya, ngantuk. Selamat malam, kita berjumpa lagi minggu depan. Tetap jaga kondisi, selalu sehat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.